Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal insana sami'an basira. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad. Arsalahu Allahu kafatan linnasi basyiran wa nadhira wa kana sirajan wa qamaran munira wa ala alihi wa sahbihi salatan katsiratan wa tasliman katsira amma ba'd. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat jamaah salat subuh. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini kita masih diberikan nikmat sehat dan sempat sehingga bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan bisa istiqamah. Amin amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kita, pembahasan kitab Rohatul Adhan, kajian kitab Rohatul Adhan karangan Syekh Misbah bin Abu Bakar Al-Gursi'i. Qala rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Fal ibtila yajri 'ala al-insan fi kulli lahdatin min lahadati hayati bal min awwali ma yukhlaq. Maka ujian akan terjadi pada manusia di setiap detik dari detik-detik kehidupannya, bahkan dari awal diciptakan. Jadi ujian itu akan selalu ada di setiap detik kehidupan kita, bahkan mulai dari awal Allah menciptakan manusia, ya. Mulai Nabi Adam diciptakan, itu tanah yang mau dibuat untuk menciptakan Nabi Adam, pertama itu diadon. Kalau orang buat kue itu diadoni pakai air, ya, derigunya itu. Orang perempuan buat nagosari, ya, itu diadon dulu derigunya itu. Nah, itu tanah yang dibuat untuk menciptakan Nabi Adam oleh Allah diadon juga, ya, dicenang pakai air kebahagiaan selama setahun. Jadi disiram dengan air kebahagiaan selama setahun dan dikasih air kesedihan selama 40 tahun. Artinya apa? Ini menunjukkan manusia itu kalau di dunia mesti lebih banyak sedihnya, ya. Qala subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali faja'alnahu sami'an basira. Inna khalaqnal insan, kami, katanya Allah, menciptakan manusia min nutfatin amsyad, dari air mani yang tercampur, ya. Jadi manusia ini, ya, kita ini, ya, setelah Nabi Adam dari tanah, anak turunnya itu diciptakan dari nutfah, air mani amsyajin yang dicampur. Coba kalau air itu, ya, air bening dicampur tanah, kotor apa enggak? Coba, katanya orang Madura, aing bening mun kening tanah napa? Reget napa enten? Kede napa tak kede? Kede. Nah, manusia itu oleh Allah diciptakan dari air mani laki-laki tercampur dengan ovumnya perempuan, ya. Sehingga ini umpama dijual enggak laku, ya. Kalau bibitnya jagung itu laku. Kalau dijual, bibitnya pohon garu laku. Bibitnya ikan laku, ya. Bibit-bibit itu kalau dijual laku, ya. Ada orang jual bibit tanaman jagung, bibitnya tebu, itu laku. Tapi kalau bibitnya manusia, jangankan dibeli,
mandang saja jijik ya. Coba air mani itu diwadahi gelas, ditaruh di toko, dikumpulkan dengan bibit minyak wangi ya, bibitnya ikan, bibitnya bunga, bibitnya tumbuhan. Orang kan tanya, ini apa ini? Ini bibit minyak wangi. Yang ini bibitnya jagung. Kalau ini bibitnya manusia ya. Allah ya, baru melihat saja sudah jijik. Nah, manusia diciptakan oleh Allah dari air mani yang tercampur dengan ovum, jijik. Artinya apa? Kotor. Mulai diciptakan dari barang kotor. Maka katanya Allah, nabtali, kami akan menguji dia. Faja'alnahu sami'an basira. Kemudian kami ciptakan manusia ini sami'an, bisa mendengar, basira, dan bisa melihat. Maksudnya apa? Ay khuliqa min hadhil amsyad lil ibtila wal imtihan. Manusia itu diciptakan dari campuran air mani laki-laki ya, sperma, dicampur dengan ovum perempuan untuk diuji. Lidha amaddahullah bima fatihal ma'rifah wal hidayah wal ilmi wa atahu ma yasihu mahul ibtila wa sam'u wal basar. Oleh karena itu, karena oleh Allah mau diuji, oleh Allah diberikan hidayah ya, diberikan ilmu. Maka orang yang berilmu ketika dapat ujian tidak kaget ya. Oh, ini sudah dikasih tahu oleh Allah, memang ada ujian ya. Umpama anak-anak mau masuk misalnya ya ketentaraan, itu sudah dikasih tahu nanti ada ujiannya mas, melewati sungai ya, kemudian melewati tebing, dan nanti ada juga ujian ini. Ketika ada ujian, oh iya kata Pak Komandan ini memang ada ujiannya ya, seperti itu, tidak kaget. Tapi kalau orang belum tahu ya, maka akan kaget di luar batas. Kenapa sih hidup saya kok seperti ini ya, misalnya ya. Gini batan. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian oleh Allah dikasih as-sam'u wal basar, pendengaran dan penglihatan. Wa huma kinayatani 'anil fahmi wat tamyiz. Dan itu kita diberikan penglihatan, pendengaran, ini adalah kinayah dari faham. Orang itu dikasih akal oleh Allah. Okay. Untuk apa? Bisa melalui ujian-ujian itu dengan baik ya. Kalau sudah lolos ujian, maka nanti akan lolos ya. Umpama yang daftar tentara tadi diterima jadi tentara sungguhan. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa qala subhanahu wa ta'ala, dan Allah juga berfirman, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh katanya Allah ya. Laqad khalaqna, sungguh kami menciptakan al-insan manusia fi kabad, di dalam kepayahan dan kesulitan ya. Fal insan la yazalu fi syadaidah. Manusia itu selalu, la yazal ini maknanya apa? Ora kingser, artinya selalu akan di dalam kesulitan, akan diuji oleh Allah. Mabda'uha dzulmatur rahmi. Awal manusia itu hidupnya ada di alam kandungan ibu, gelap. Wa mat yakuhu, dan sempitnya rahim ya. Jadi alam kita itu pertama di perutnya ibu. Perutnya ibu itu sempit apa luas? Sempit. Gelap apa terang? Gelap. Gak ada lampunya di perut ya. Maka ada cita-cita anak-anak itu ditanya, bayi ditanya, tapi itu bukan sungguhan, cuman guyonan. Kamu kalau sudah besar ingin jadi apa? Saya ingin jadi PLN. Kenapa? Ya biar tidak gelap seperti di dalam perut ibu ya. Jadi manusia itu awalnya sudah gelap. Alamnya alam gelap di perut ibu. Kemudian wa muntagaka al-maut wa ma ba'da. Dan endingnya setelah selesai hidupnya, masuknya juga ke alam gelap, yaitu alam kubur, lebih gelap lagi ya. Wa buka'ut tifli inda wiladatihi dalilun ala anna dunya hadhihi daru buka.
wa daru mata'ib, dan tangisan bayi ketika baru dilahirkan, ya. Itu bayi kalau baru dilahirkan akan menangis, ya. Semuanya kita ini ketika dilahirkan nangis, ya Pak ndak? Rokib nangis dulu Gib, waktu dilahirkan Gib. Sudah tahu, mungkin dikasih tahu ibunya. Sebab bayi kalau tidak nangis, orang tuanya susah dong, kok belum nangis, ya. Baru setelah nangis, alhamdulillah bayiku hidup, menangis. Dan tidak ada yang ketawa waktu kecil itu, ya. Misalnya lahir bayinya, gimana dokter? Belum ada suara. Ya setelah itu ketawa, hahaha, misalnya, ya kaget orangnya. Jadi semua bayi itu menangis. Artinya apa? Tangisan bayi ketika baru lahir itu adalah dalil menunjukkan bahwa dunia ini adalah alam tangisan, ya. Dunia ini alam tangisan. Wadaru mata'ib, dan alam kecapean, ya. Kita itu setiap hari capek, ya Banda. Capek, ada yang capek dari kerja, ada yang capek, ya. Diam saja capek. Gini boten. Berdesa sakit tengah, ya. Ada yang sakit punggungnya, ya. Ada yang di sendi-sendinya, semuanya capek. Itulah kehidupan dunia. Angsana fi wasyil Imam Ali radhiyallahu anhu liman sa'ala anha. Maka sangat bagus sekali komentarnya Sayyidina Ali tentang dunia ini ketika beliau ditanya, Sayyidina Ali, menurut panjenengan dunia itu bagaimana? Maka Sayyidina Ali berkata, darun awwaluha buka wa awsatuha ana wa akhiruha fana. Dunia itu awalnya, startnya adalah tangisan, ya. Ketika bayi baru hidup di dunia, yang pertama dilakukan adalah menangis. Kemudian wa awsatuha, di tengah-tengah itu adalah anak, gangguan, sakit, ya, masalah, problem, dan sebagainya. Wa akhiruha fana, dan endingnya nanti adalah kehancuran, kematian. Okay? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita sehingga kita bisa selalu untuk bersikap dengan sikap yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam melewati kehidupan di dunia yang penuh dengan romantika, ujian, suka, duka, senang, susah, sehat, sakit, kaya, miskin, putih, hitam. Amin amin ya rabbal alamin. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Nabiyuna al-amirun nahi fala ahadun abarwa fi qawlina minhu wala na'ami huwal habibul ladhi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahami.